Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat beraktivitas ya. Nah, sekarang waktunya belajar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, berharap kalian tetap menjaga kebersihan, kalian tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga jangan berkerumunan. Oke ya. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipersilakan. Selesai ya? Oke, nah langsung saja yang akan Ibu bahas adalah tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Nah, sebentar. Nah, ini adalah menjelaskan ungkapan pemberitahuan. Yang kedua adalah mendapat atau dapat menggali informasi aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Yang ketiga adalah dapat mengidentifikasi pemanfaatan bahan berasal dari hewan dalam membuat karya kerajinan. Oke ya, ini materi yang sudah pernah kita bahas dari hari minggu kemarin sudah kita bahas, jadi kita harus tetap mengingatnya ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada sebuah perbedaan gambar, yaitu ada gambar rumah yang sangat bersih, indah, dan asri. Yang di sini ada penampakan rumah yang sangat kotor ya. Kalau rumah kotor itu pasti bagaimana? Tidak nyaman. Kemudian bisa dampaknya apa? Membawa penyakit. Gitu ya. Nah, di sini adalah Ibu bacakan ya. Orang-orang tinggal di tempat berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Lingkungan kotor membawa penyakit. Kemudian bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Nah, di sini kalian harus tetap menjaga lingkungan agar lingkungan kalian bersih, indah, nyaman, sehat, dan asri. Ya. Nah, selanjutnya di sini adalah bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Nih ya, ini tetangganya ya. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempat dengan rapi. Ya, di tempatnya maksud ini ya, di tempat sampah. Selanjutnya adalah, nah di sini ayo menulis. Kalian harus menulis di sini, amati teks, bekerja sama menjaga lingkungan. Jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti. Gunakan kata-katamu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Rumah Siti sangatlah sangatlah bersih gitu. Terus selanjutnya gitu ya. Oke, nah di sini keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, ini adalah kelanjutan dari cerita yang tadi. Setelah kalian membaca cerita ini, baru kalian mengerjakan yang ini ya. Oke. Yang kedua adalah ayo mengamati. Nah, di sini ada contoh menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, di sini adalah Siti selalu menjalankan aturan di lingkungan rumah. Amati gambar aturan menjaga lingkungan berikut ini. Beri tanda centang jika menunjukkan aturan yang benar. Oke ya. Nah, beri tanda silang jika tidak menunjukkan aturan. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah jika di sini semisal ya, contoh pertama adalah membuang sampah pada tempatnya atau pada tempat sampah. Nah, ini kalian harus menentukan ini menunjukkan gambar yang menunjukkan aturan atau tidak. Kalau semisal ini menunjukkan aturan, maka kalian harus memberikan tanda centang. Oke ya, paham ya? Nah, selanjutnya adalah jika ungkapan pemberitahuan isinya memberitahukan sesuatu, misalnya Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Nah, amati kembali teks bekerja sama menjaga lingkungan. Garis bawahi ungkapan pemberitahuan. Nah, di sini ya. Nanti kalian
oh ini enggak apa-apa, enggak usah dikerjakan. Tapi nanti kalau semisal ada tugas dari Bu Dami nanti dikerjakan ya. Oke. Nah, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari, ini nanti kalian garis bawahi. Oke ya. Kemudian di sini adalah Ayo mengamati. Dayu sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang. Nah, Dayu ingat pesan ibu guru, kita harus menjaga lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan barang rusak. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak. Nah, buat apa ya kira-kira? Nah, di sini contohnya. Nanti Ibu bahas ya. Mereka membuat kerajinan bersama-sama. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar kemoceng yang rusak. Mereka kemudian mencabutnya. Nah, di sini ya, nanti ada contohnya. Nah, selanjutnya adalah Ayo menulis. Siti dan Lani selalu menjaga kebersihan lingkungan. Tuliskan kegiatan-kegiatan mereka yang mereka lakukan. Nah, kalian harus menuliskan kegiatannya di sini. Bagaimana, Bu? Nah, di sini semisal ya, Siti mencabuti rumput yang sudah tumbuh lebat. Kemudian Lani menyirami rumput yang baru ditanam atau yang sudah kering, itu ya. Kemudian di sini ini adalah contoh. Oke, maaf ya Ibu, ternyata ini adalah kelanjutan yang tadi. Kemudian kita membahas yang ini. Setelah membahas yang ini kan Dayu menemukan kemoceng yang rusak. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, begini, lepaskan bulu ayam dari kemoceng, kemudian cuci bersih dengan air bersabun. 3. Bilas dan jemur di panas matahari. 4. Jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Amati karya kerajinan berikut. Dapatkah kamu membuatnya? Nah, ini adalah contohnya ya. Oke, nah ini kemoceng bulu ayam itu atau bisa dibuat ini untuk kerajinan seperti membuat hiasan pada pensil, membuat kemoceng kembali. Ini adalah contoh seperti sapu ya. Apa ya ini? Oke, seperti sikat atau sapu gitu ya. Kemudian ini adalah shuttlecock atau kok yang biasanya dibuat untuk bermain bulu tangkis. Nah, kemudian adalah apakah kamu memiliki ayam di rumah? Apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Nah, ini adalah contohnya. Ayam, burung, dan angsa. Kumpulkan bulunya yang rontok ya, jangan dicabutin, tidak boleh. Ya. Oke, cucilah bulu tersebut cucilah bulu tersebut sampai bersih. Gunakan bulu tersebut untuk berkreasi. Ini kalian harus membuat yang bagaimana membuat kerajinan dari bulu ayam, burung, angsa yang rontok. Oke. Kemudian adalah Ayo berkreasi. Dayu menghias pensil dengan bulu ayam. Dayu bekerja sama dengan teman-temannya. Amati langkah-langkah berikut. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Kalian harus menyiapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel atau pita, dan gunting. Berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Kemudian tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Yang keempat, tempelkan kain flanel ya ini atau pita agar rapi. Yang kelima, dengan demikian pensil sudah dihias. Nah, ini adalah contohnya ya. Oke, kalian pasti bisa. Kemudian di sini ada sebuah cerita. Nah, Benny pulang ke rumah. Ayah mengajaknya bercakap-cakap. Bacalah percakapan berikut. Nah, nanti kalian harus membacanya dari sini ya. Oke, selanjutnya adalah kalian disuruh mengamati. Amati bagaimana percakapan Benny dan ayahnya. Manakah ungkapan yang memberitahukan sesuatu? Beri tanda centang jika ungkapan pemberitahuan. Beri tanda silang jika bukan ungkapan pemberitahuan. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalian harus memberi tanda centang ya. Dari mana Benny? Apakah itu sebuah ungkapan pemberitahuan atau bukan?
Nah, kemudian Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Nah, itu menunjukkan kalimat atau ungkapan pemberitahuan atau tidak. Nah, kalian harus memberikan tanda centang atau silang, oke ya. Nah, kemudian buatlah 5 kalimat tentang Edo menggunakan kata-katamu sendiri. Oke. Semisal ya, Ibu kasih contoh. Memberitahukan. Oke, contohnya pemberitahuan seperti ini ya. Edo memiliki, atau seperti ini nih, Edo memiliki kandang besar gitu. Kemudian Edo memelihara banyak ayam di rumahnya gitu. Itu contoh kalimat pemberitahuan. Nah, contoh lagi, Lani aku tadi datang ke rumah Edo. Kemudian Edo memiliki banyak mainan. Itu adalah contoh pemberitahuan gitu ya. Kemudian sudah selesai ya ternyata. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu. Ibu harap kalian bisa memahaminya dan juga tetap semangat belajar dari rumah. Oke ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.